Kami dari kelompok 4 KB. Kami akan menampilkan beberapa penjelasan tentang KB. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Lara Saputri Handayani. Saya di sini sebagai bidan 1. Perkenalkan, nama saya Dira Ayu Natasha. Di sini saya berperan sebagai bidan 2. Perkenalkan, nama saya Putri Susanti, saya sebagai pasien 1. Perkenalkan, nama saya Yuli, saya bertindak sebagai pasien 2. Kenalkan, nama saya Aura Ayu Atramadani. Saya sebagai pasien ketiga. Perkenalkan, nama saya Harlenti Febilia. Di sini saya berperan sebagai suami dari Putri Susanti. Kenalkan, nama saya Sintiasari. Saya berperan menjadi suami kedua. Kenalkan, nama saya Anggita Tiara Hermil Syafitri. Atas nama Ibu Putri, Ya, saya. silakan masuk Ibu. Baik. Sebelah sini ya. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Dira. Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya, Ibu sama Bapak sudah tahu jenis-jenis pil KB? Belum tahu. Sudah pernah KB juga sebelumnya? Belum. Kondisi sekarang sedang hamil atau ingin menunda jarak kehamilan? Ingin menunda jarak kehamilan. Oke, Ibu, Bapak. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis pil KB. Jadi terdapat 2 jenis pil KB, yaitu pil KB yang mengandung kombinasi estrogen dan progesteron, serta pil KB yang hanya mengandung progesteron. Pil KB yang mengandung kombinasi estrogen dan progesteron dibedakan lagi menjadi 3 kelompok ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama ada pil KB monofasik. Pil KB monofasik ini mengandung kadar hormon estrogen dan progesteron yang konstan untuk setiap pil aktifnya dalam satu siklus penggunaan pil KB. Nah, yang kedua Bapak Ibu ada pil KB bifasik. Ini mengandung kadar hormon estrogen dan hormon progesteron. Namun terdapat perubahan isi hormon pada setengah siklus pil aktifnya. Yang ketiga ada pil KB tetrafasik. Pil KB tetrafasik mengandung kadar hormon estrogen dan progesteron dengan 4 fase perubahan isi hormon pada pil aktifnya. Oh iya Bu Bidan, bagaimana cara kerja pil KB dalam tubuh saya? Jadi cara kerja pil KB bergantung dari kandungannya ya Bu, yaitu ada yang versi sintesis 2 hormon yang diproduksi secara alami dalam tubuh wanita, yaitu estrogen dan progestin. Nah, yang kedua ada hormon yang tadi maksud saya itu mengatur siklus mens wanita. Jadi nanti akan tingkat naik hormon ini memainkan peran penting dalam kehamilan. Sesak nafas cucu. Cara kerjanya itu untuk pil KB ya Bu, itu pertama mencegah indung telur ibu untuk melepas sel telur agar nanti tidak terjadi proses pembuahan. Nah, yang kedua cara kerja pil KB itu mengubah ketebalan lendir leher rahim. Gunanya untuk menyulitkan sperma bergerak masuk ke dalam rahim untuk mencari telur. Nah, terakhir mengubah lapisan dinding rahim sehingga tidak mungkin untuk sel telur yang dibuahi tertanam di dalam rahim, sehingga KB ini membantu untuk menahan kehamilan. Sebelumnya Ibu sama Bapak sudah tahu jenis-jenis pil KB? Belum tahu. Sudah pernah KB juga sebelumnya? Belum. Kondisi sekarang sedang hamil atau ingin menunda jarak kehamilan? Ingin menunda jarak kehamilan. Oke, Ibu, Bapak. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis pil KB. Jadi terdapat 2 jenis pil KB, yaitu pil KB yang mengandung kombinasi estrogen dan progesteron, serta pil KB yang hanya mengandung progesteron. Pil KB yang mengandung kombinasi estrogen dan progesteron dibedakan lagi menjadi 3 kelompok ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama ada pil KB monofasik. Pil KB monofasik ini mengandung kadar hormon estrogen dan progesteron yang konstan untuk setiap pil aktifnya dalam satu siklus penggunaan pil KB. Nah, yang kedua Bapak Ibu ada pil KB bifasik. Ini mengandung kadar hormon estrogen dan hormon progesteron. Namun terdapat perubahan isi hormon pada setengah siklus pil aktifnya. Yang ketiga ada pil KB tetrafasik.
Pil KB tetrapasif mengandung kadar hormon estrogen dan progesteron dengan 4 fase perubahan isi hormon pada pil aktifnya. Oh ya Bu Bidan, dari pil KB yang Ibu jelaskan tadi, apa efek sampingnya jika istri saya menggunakan pil KB tersebut? Jadi sebenarnya pil KB ini merupakan metode yang efektif dan aman dalam mencegah kehamilan, khususnya bagi wanita muda yang mengkonsumsinya jarang sekali menunjukkan efek samping. Tapi ada juga beberapa efek yang dapat dialami. Antara lain misalnya saja, ibu bisa saja mengalami jadwal menstruasi yang tidak teratur, merasa mual, pusing, sakit kepala, dan payudara nyeri. Ibu juga bisa merasakan perubahan mood, efek dari penggunaan pil KB tadi, atau gumpalan darah. Tapi ini jarang terjadi ya Bu, gumpalan darah ini biasanya terjadi di bawah usia 35 tahun yang tidak, untuk orang yang tidak merokok. Efek samping ini Bapak Ibu meningkat selama 3 bulan pertama pemakaian. Ketika seorang wanita mengalami efek samping, nanti silakan dikonsultasikan dengan kami supaya kita ganti dengan merek pil yang lain. Dari pil KB tadi, kekurangan dan kelebihannya apa ya Bu Bidan? Tolong dijelaskan. Jadi saya jelaskan ya Bapak Ibu, agar tidak bingung, saya jelaskan sedikit kelebihan dari pil KB itu jika dikonsumsi sesuai anjuran. Yang pertama, mampu mengurangi gejala PMS atau sindrom pramenstruasi pada ibu. Yang kedua, bisa melindungi ibu dari penyakit radang panggul. Yang ketiga, bisa mengurangi risiko fibrosis, kista ovarium, dan penyakit non-kanker. Yang keempat, pil KB ini aman, sama sekali tidak mengganggu seks karena dikonsumsi dengan cara diminum. Yang kelima, periode menstruasi lebih teratur, ringan, dan tidak terlalu menyakitkan. Yang keenam, mengurangi risiko kanker indung telur, kanker rahim, dan usus besar. Yang ketujuh, bisa langsung program hamil setelah berhenti mengkonsumsi pil KB ini. Tapi kekurangannya perlu dipertimbangkan juga ya jika ingin mengkonsumsi pil KB, seperti tidak melindungi ibu dan bapak dari penyakit kelamin. Selanjutnya, pil KB ini harus diminum setiap hari di jam yang sama dan tidak boleh terlewat jika ingin mendapatkan perlindungan penuh. Selanjutnya, bisa meningkatkan tekanan darah, tapi bisa juga menyebabkan berbagai efek samping seperti sakit kepala, seperti saya sudah jelaskan tadi, mual, nyeri pada payudara, dan perubahan mood. Terkadang juga efek dari penggunaan pil KB ini mengakibatkan adanya perdarahan di luar haid pada bulan-bulan pertama pemakaian. Dalam beberapa kasus dapat meningkatkan resiko pembekuan darah. Jadi nanti ketika mengkonsumsi ada hal-hal yang aneh dan tidak membuat nyaman, silakan kembali untuk konsultasi lagi dengan kami. Nah, jadi Bapak Ibu, ada 2 jenis pil KB yang sering digunakan, yaitu paket 21 hari dan 28 hari. Sebenarnya keduanya itu memiliki fungsi yang sama, yang berbeda hanya pada dosisnya. Pada pil KB 28 hari itu terdapat 21 pil dengan hormon dan 7 pil tambahan yang berisi placebo atau pil kosong. Jadi saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk berdiskusi dulu ingin memakai yang paket 21 hari atau 28 hari Bapak Ibu. Jadi kita pakai KB yang mana? Sepertinya yang 28 hari bagus deh. Ya sudah, kita pakai yang 28 hari aja. Jadi Bu Bidan, istri saya dan saya sepakat untuk memakai pil KB yang 28 hari. Baik, karena kedua belah pihak sudah sepakat memakai pil KB yang 28 hari ya. Nah, sebenarnya memang yang pil KB 28 hari ini lebih populer dibandingkan dengan pil KB yang 21 hari tadi. Nah, ini karena pil KB 28 hari dianggap lebih memudahkan si ibu dalam mengkonsumsinya setiap hari tanpa jadwal yang jeda atau hari kosong. Jadi setiap hari itu full bisa memakai KB-nya. Nah, sebelumnya saya beritahu cara minum pil KB ini tidak boleh hanya asal minum saja. Aturannya yaitu pil KB bisa mulai diminum kapan saja ya Ibu Bapak, tetapi harus dipastikan bahwa Anda tidak sedang hamil ya. Anda bisa nanti melakukan uji kehamilan dulu melalui tes pack. Nah, selanjutnya pil KB mulai diminum pada hari pertama haid dan seterusnya sesuai dengan pil KB yang Ibu dan Bapak tadi pilih ya. Nah, pil KB juga harus
diminum pada jam yang sama setiap harinya ya, tidak boleh berbeda. Jadi misalnya ibu minum pada jam 8 pagi, besok harus diulang pada jam yang sama juga pada jam 8 pagi tadi. Nah, jadi tanda ibu bisa mengkonsumsinya saat hari ke-8 haid, tapi dengan tambahan penggunaan kondom jika ingin berhubungan intim dengan pasangan. Baik, terima kasih Bu Bidan atas penjelasannya, kami cukup mengerti. Ya, terima kasih kembali Bapak dan Ibu. Selanjutnya untuk pil KB-nya sudah saya resepkan. Nanti silakan ambil di ruang apotek dan menyelesaikan administrasinya. Baik, terima kasih Bu Bidan. Terima Kami kasih. permisi dulu Bu. Pasien atas nama Yuli. Saya Bu. Silakan Bapak Ibu, saya antar ke dalam ruangan. Selamat sore, saya Lara Saputri. Di sini saya sebagai bidan yang menjaga. Ada yang bisa saya bantu, Ibu dan Bapak? Saya di sini bertanya Ibu, saya kan sudah berapa bulan menggunakan pil KB. Pelan-pelan saja Ibu ngomongnya. Jadi di sini saya mau ganti gitu dari pil KB ke yang suntik. Apakah aman gitu Bu? Soalnya saya banyak mendengar rumor kalau penggunaan pil KB suntik itu ada yang berbahaya juga. Oh baik, sebelumnya Ibu Yuli di sini sudah tahu apa itu KB suntik? Belum ya Bu? Sebelumnya Ibu dan Bapak saya jelaskan dulu ya apa itu KB suntik. KB suntik merupakan jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan di Indonesia. Banyak wanita memilih metode KB suntik karena praktis dan efektif, jadi nggak perlu minum obat lagi dalam mencegah kehamilan. Meski demikian, jika Anda hendak memilih KB suntik, ada beberapa efek samping KB suntik yang harus diketahui terlebih dahulu. Nah, cara kerja KB suntik sendiri di sini dilakukan dengan menyuntikkan hormon progesteron buatan ke lengan atau bokong setiap 12 minggu sekali ya. Hormon ini serupa dengan hormon progesteron alami yang diproduksi tubuh ketika wanita sedang menstruasi. Selain itu, ada juga jenis KB suntik yang disuntikkan setiap 1 bulan sekali. KB suntik yang digunakan tiap bulan ini biasanya mengandung progesteron dan estrogen. Sebelumnya Ibu, saya ingin bertanya, Ya. kemungkinan bisa hamil penggunaan KB suntik itu bagaimana Ibu? Mungkin saya jelaskan dulu di sini cara kerja KB suntik. Hormon di dalam KB suntik ini dapat mencegah proses pembuahan dengan 3 cara, yaitu menghentikan ovulasi atau proses pelepasan sel telur dari ovarium setiap bulannya. Yang kedua, mengentalkan lendir di leher rahim, sehingga sperma terhalang dan sulit masuk ke rahim untuk membuahi sel telur. Membuat lapisan rahim menjadi lebih tipis, sehingga bila ada sel telur yang berhasil dibuahi, sel tersebut tidak akan berkembang karena kondisi rahim tidak mendukungnya. Jadi secara garis besar 80% itu kemungkinan untuk hamil itu sedikit, tapi masih ada juga yang menggunakan KB suntik tetap tembus gitu, jadi tetap hamil. Nah, gunakan alat kontrasepsi tambahan seperti kondom atau pil KB. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, saya ingin bertanya penggunaan untuk yang suntik ini apakah setelah menstruasi langsung disuntikan atau tidak, dan apakah setelah berkumpul itu boleh disuntikan atau tidak boleh? Ibu, saya ingin bertanya, penggunaan KB suntik ini apakah sesudah datang bulan atau sebelum datang bulan? Sebaiknya digunakan saat 5-7 hari pertama menstruasi ya. Nah, kalau misalnya sesudah menstruasi itu perlu alat kontrasepsi tambahan seperti yang saya jelaskan tadi, seperti kondom atau pil KB. Saya izin bertanya, Bidan, apa efek samping dari KB suntik ini untuk istri saya? Baik, saya jelaskan lagi ya beberapa efek samping KB suntik. Meski sangat efektif, KB suntik ini ada beberapa efek sampingnya juga yang dapat terjadi, yaitu peningkatan berat badan. Maka saat menggunakan KB suntik ini bisa saja
Ibu Yuli ini mengalami peningkatan berat badan atau penurunan berat badan, tergantung cocok atau tidaknya pada KB suntik tersebut. Yang kedua, menstruasi tidak teratur. Nah, ibu akan mengalami menstruasi tidak teratur. Jadi mungkin menstruasinya akan datang lebih cepat atau lebih lambat dan tertunda. Yang ketiga, muncul bercak darah pada vagina. Itu sudah sangat biasa ya. Jadi nanti kalau misalnya terjadi hal itu, jangan kaget, jangan risau dulu, bisa konsultasi lagi ke kami. Nah, yang keempat di sini ada perubahan mood. Nah, mungkin Ibu Yuli di sini akan mengalami mood swing. Jadi perubahan suasana hati yang berganti-ganti secara cepat. Nah, mungkin bapaknya harus lebih sabar lagi nanti menghadapi ibunya. Nah, yang kelima di sini sakit kepala. Mungkin nanti akan terasa sering sakit kepala, itu tergantung dari hormon ibunya lagi kalau cocok atau tidaknya sama KB suntik ini. Nanti ada mual juga, ada nyeri payudara atau nyeri payudara ini bisa saja ibunya karena payudaranya terangkat ya. Itu sudah sangat biasa juga. Lalu ada penurunan gairah seksual. Nah, itu karena semuanya kan hormonnya ya, progesteron dan estrogen. Nah, yang selanjutnya ada pengeroposan tulang dan peningkatan risiko terkena osteoporosis. Jadi mungkin lebih kayak nggak efektifnya itu ke tulangnya itu osteoporosis, berarti pengeroposan tulang ya. Yang selanjutnya ada alergi. Mungkin lebih ini jarang terjadi sih, tapi ada kemungkinan untuk terjadi alergi seperti ini. Selain itu, jika Anda berencana untuk hamil lagi, Anda perlu menunggu sekitar lama ya, kayak sekitar 1 tahun setelah penggunaan KB suntik dihentikan. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Bu Bidan, saya ingin bertanya lagi, kelebihan dan kekurangan penggunaan KB suntik ini apa ya? Kalau untuk kelebihannya tersendiri di sini, yang pertama dapat bertahan selama 8-13 minggu, tergantung jenis KB suntik itu sendiri. Yang kedua, tidak perlu menghitung masa subur atau memasang alat kontrasepsi dulu sebelum berhubungan intim. Jadi tidak perlu memakai kondom atau sejenisnya. Yang ketiga, bisa menjadi pilihan bagi wanita yang alergi terhadap bahan estrogen dalam alat kontrasepsi lain. Tidak perlu minum pil setiap hari. Lalu aman untuk ibu menyusui, tidak berinteraksi dengan obat-obatan lainnya, bisa mengurangi nyeri saat haid. Nah, untuk kekurangannya tersendiri, KB suntik di sini bisa menyebabkan haid menjadi tidak teratur, bisa lebih banyak atau berhenti sama sekali. Kenaikan berat badan, berkurangnya kepadatan tulang, tetapi kondisi ini akan terhenti setelah suntikan dihentikan. Lalu mengalami sakit kepala seperti yang saya jelaskan tadi ya, kembung, payudara sakit, dan perubahan suasana hati. Lalu tidak melindungi Anda dari infeksi menular seksual. Penyebab pastinya belum diketahui, tapi KB suntik diduga menurunkan kadar estrogen sehingga wanita lebih rentan terhadap infeksi vagina maupun infeksi leher rahim. Nah, itu misalnya seperti kanker serviks atau HIV ya. Lalu ada setelah suntik dihentikan, Anda kemungkinan membutuhkan waktu hingga setahun agar bisa hamil lagi. Mengalami iritasi dan bengkak pada area suntikan. Lalu meski jarang, KB suntik dapat menyebabkan alergi juga. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan kepada Ibu dan Bapak tentang KB suntik. Nah, selanjutnya di sini apakah Ibu dan Ibu mau melanjutkan langsung ke KB suntiknya? Ya, lanjut aja. Bisa saya data dulu nama ibunya? Iya, silakan Bu. Atas nama Ibu Yuli ya. Bapaknya namanya siapa, Pak? Cintio. Baik, saya tanyakan selanjutnya umurnya ya. Ibu Yuli umurnya berapa, Bu? 28. 28 tahun ya. Bapaknya berapa, Pak? 28. Selanjutnya kita langsung beralih ke tempat suntik KB ya. Asisten bisa siapkan peralatannya. Ya,
baik Bu Bidan, siap, akan saya siapkan. Bapaknya mungkin bisa tunggu di luar dulu ya. Ibu bisa ini ya Bu? Balik nanti deh. Pengen. Ini Bu, alat suntiknya. Oke, Ibu permisi ya. Saya buka ya celananya ya. Permisi. Ya, sudah Ibu. Nah, sudah selesai. Bisa ditinggal Ibu. Nanti untuk kembalinya kan sudah ada kartunya, kartu KB-nya. Jadi mungkin 1 bulan lagi kembali. Terima kasih Ibu atas kunjungannya. Suntik KB ini sudah selesai. Selanjutnya untuk administrasi bisa dibayar di ruangan depan ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Bidan. Ya, sama-sama. Mana dompet? Pasien atas nama Ibu Aura, Ya, saya Bu Bidan. silakan masuk Ibu. Baik. Silakan duduk sebelah sini ya. Baik, Bu Bidan. Terima kasih. Selamat siang Bu, saya Bidan Dira. Ada yang bisa saya bantu? Saya baru menikah, Bu Bidan. Ingin menunda kehamilan. Saya ingin bertanya jenis-jenis KB apa saja yang ada, terus fungsinya dan efek sampingnya apa aja, Bu? Jadi baru menikah ya? Iya. Ingin menunda kehamilan dulu ya Bu? Ya, Bu Bidan. Sebelumnya saya data dulu ya Bu. Namanya siapa Bu? Aura Ayu Atramadani. Usia sekarang? 25, Bu Bidan. 25, masih muda banget ya Bu. Iya. Alamatnya Bu? Di KS Tubun Dalam, Bu. Iya. Jadi Ibu ini masih muda, ingin menunda kehamilan dulu ya Bu. Jadi baik, Ibu untuk menunda kehamilan di sini ada tersedia berbagai alat kontrasepsi. Antara lain ada susuk, iut atau spiral, bisa juga pembedahan pada laki-laki, itu namanya vasektomi Bu. Dan kalau pembedahan pada perempuan itu namanya tubektomi. Betul kata Ibu tadi, dari setiap masing-masing KB tersebut pasti ada efek sampingnya ya Bu. Sebelumnya tadi Ibu belum tahu ya jenis-jenis KB-nya. Nah jadi Bu, yang pertama itu KB-nya namanya pil KB. Nah ini bersifat temporer ya Bu, pil KB ini, dan dibagi ke dalam 2 golongan, yaitu yang jenisnya mengandung hormon progesteron dan kombinasi progesteron estrogen. Nah ini tergolong murah Bu, namun cukup merepotkan karena harus rutin dikonsumsi setiap hari. Bahkan untuk beberapa jenis pil KB, Ibu harus meminumnya nanti di jam yang sama, tidak boleh berbeda, untuk memaksimalkan tingkat keberhasilannya supaya tidak terjadi kehamilan. Selanjutnya Bu, efek samping dari pil KB tadi itu ada meningkatkan risiko darah tinggi dan penyakit kardiovaskular, peningkatan berat badan, dapat mengganggu produksi ASI nantinya, tiba-tiba perdarahan di luar jadwal haid, rasa mual, rasa sakit kepala, dan terkadang ada rasa tidak nyaman pada payudara Ibu, dan juga bisa menyebabkan gairah seks menurun. Ada juga Bu, suntik KB. Nah, suntik KB ini dibagi lagi menjadi 2 tipe. Ada yang menunda kehamilan untuk 1 bulan, ada juga yang untuk menunda kehamilan 3 bulan. Nah, tapi pil KB ini juga harus dikonsumsi setiap hari. Maksud saya berbeda dengan pil KB yang harus dirutin. Kalau KB suntik ini hanya setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali. Nah, efek sampingnya ya Bu, kalau mengkonsumsi suntik KB yaitu nanti akan ada rasa mual, ada peningkatan berat badan juga, gairah seks juga bisa menurun, perdarahan di luar jadwal mens, sakit kepala, bahkan menimbulkan jerawatan pada wajah. Nah, ada juga Bu, KB implan atau yang biasanya dimasukkan ke dalam kulit, misalnya di lengan atau di bagian kulit mana. Nah, ini merupakan penanaman benda kecil ya Bu, yang dimasukkan ke dalam kulit. Bentuknya itu seperti batang korek kecil sekali, dimasukkan ke dalam kulit Bu kalau implan. Nah, implan ini termasuk dalam kategori KB temporer.
dengan jangka waktu pencegahan kehamilan selama 3 tahun. Jadi kalau ibu mau mencegah kehamilan yang lama, nanti mungkin bisa pilih KB yang implan ini. Nah, tapi harganya itu relatif mahal, Bu, dibandingkan dengan pil KB sama suntik KB. Nah, walaupun begitu, tingkat kegagalannya sangat sedikit, Bu. Dan bagi ibu yang masih menyusui, nanti dapat menggunakan jenis KB ini karena tidak mengganggu produksi ASI. Nah, Bu, kalau untuk efek sampingnya implan itu sendiri, biasanya ibu akan merasa nyeri di bagian lengan atau tempat bagian implan tadi itu ditanam. Nah, menstruasi juga tidak teratur, peningkatan berat badan juga, dan efek samping yang agak parah mungkin kesulitan hamil kembali setelah implan dilepas. Yang terakhir, ibu, yang tersedia itu ada KB IUD atau KB intrauterine device, yang atau lebih ini alat kontrasepsi yang cukup diminati oleh banyak pasangan di Indonesia. Selain karena jangka waktu pencegahan kehamilan yang cukup lama, tidak memerlukan perawatan yang rumit, juga tingkat kegagalannya sangat rendah sekali. Nah, IUD ini biasanya diletakkan di dalam rahim untuk menghadang sel sperma menembus sel telur. Terdapat 2 jenis IUD, yaitu yang terbuat dari tembaga dan dapat bertahan selama 10 tahun, atau yang mengandung hormon dan bertahan selama 5 tahun. Ya, Bu Bidan, efek sampingnya IUD tadi itu apa aja ya, Bu Bidan? Oh iya, efek sampingnya IUD tadi itu ibu bisa saja mengalami kram perut atau rasa sakit pada bagian bawah perut. Bisa juga perdarahan yang cukup banyak saat mens, atau bahkan menstruasi ibu nanti tidak teratur. Nah, IUD juga itu bisa lepas atau bergeser. Lepasnya itu biasanya akan keluar bersama darah haid. Terus dapat juga terjadi infeksi jika tubuh menolak keberadaan IUD di dalam tubuh ibu. Oh iya, Bu Bidan, apakah kondom termasuk alat kontrasepsi? Iya, benar, Bu. Kondom itu termasuk salah satu alat kontrasepsi juga ya, Bu. Manfaatnya dari penggunaan kondom tersebut apa, Bu Bidan? Manfaatnya tentunya ya tadi untuk menahan kehamilan ya, Bu. Sekarang juga untuk alat kondom itu mudah didapat dan sangat praktis untuk digunakan. Sama dengan alat kontrasepsi lainnya seperti pil KB, cincin vagina, dan IUD, di mana kondom itu juga salah satu metode untuk pengendalian kelahiran. Nah, sebaiknya ibu kalau menggunakan kondom setiap kali berhubungan seks untuk melindungi dari penyakit menular seksual juga. Jadi tadi saya katakan kondom juga bisa menghindari dari penyakit menular seksual. Bahkan kondom juga salah satu cara untuk menghindari tingkat kanker serviks, Bu. Nah, ini salah satu keunggulan menggunakan kondom, Bu. Begini, Bu Bidan, sebenarnya saya takut menggunakan KB-KB yang tadi Ibu sebutkan itu. Bagaimana saya dengan suami hanya menggunakan kondom saja sebagai alat pengaman? Tidak apa-apa, Bu, jika ibu dan suami ingin menggunakan kondom untuk mencegah kehamilan tadi ya, Bu. Karena ibu ingin menunda kehamilan dulu ya, Bu. Tidak apa-apa. Kondom itu aman tanpa efek samping, 100% aman digunakan. Jadi kebanyakan pasien-pasien itu menggunakan kondom dan tidak ada masalah dan efek samping tertentu. Ini juga efektif untuk membantu menahan kehamilan bagi yang tidak ingin memakai KB suntik, KB pil, karena seperti yang ibu katakan tadi takut akan efek sampingnya ya, Bu. Jadi lebih memilih untuk kondom. Jadi saya tegaskan kondom itu tidak ada efek sampingnya. Jadi silakan jika ibu dan suami sudah sepakat untuk menggunakan kondom untuk menunda kehamilan, silakan gunakan kondomnya. Saya beritahu lagi bahwa kondom juga tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan hormonal perempuan maupun laki-laki. Kondom juga itu berbahan dasarnya dari lateks, Ibu. Jadi penggunaannya tidak menyebabkan iritasi. Berarti aman-aman saja ya, Bu Bidan, dalam penggunaannya? Aman saja, Bu, 100% karena tidak ada bahan kimia-kimia yang lain kan. Jadi jika memang sudah sepakat bersama suami, silakan digunakan untuk penggunaan kondom ini untuk mengatur jarak kehamilannya ya, karena ingin menunda kehamilan. Iya. Terima kasih, Bu Bidan, atas penjelasannya. Sama-sama, Ibu. Iya. Jika memang ada yang ingin dikonsultasikan, dapat bertemu saya kembali di sini. Baik, Bu Bidan. Ya,
Terima kasih Ibu atas Iya. kunjungannya. Sama-sama. Mari Bu. Iya. Saya akan memberikan kesimpulan terhadap jenis-jenis KB. Jenis-jenis KB, pilihlah yang paling tepat untuk Anda. Penggunaan alat kontrasepsi bertujuan untuk menunda kehamilan dan mengatur jumlah anak yang dilahirkan. Beberapa jenis alat kontrasepsi atau KB yang bisa digunakan antara lain IUD, kondom, suntik KB, dan pil KB. Merencanakan kapan memiliki keturunan adalah kebijakan yang tidak main-main. Biasanya, alternatif yang dipilih adalah dengan memasang alat kontrasepsi yang dikenal dengan KB. Ada banyak jenis-jenis KB yang bisa menjadi pilihan sesuai dengan preferensi setiap individu. Dengan preferensi setiap individu. Perlu diingat pula bahwa apapun jenis-jenis KB yang digunakan, kemungkinan untuk hamil tetap ada. Efektivitas KB adalah mencegah kehamilan sampai 99%. Di Indonesia ada beberapa jenis-jenis KB yang biasa digunakan untuk jangka panjang, yaitu IUD biasa dipilih. Selain itu, ada banyak ragam KB lainnya, seperti pil hingga kondom. Jenis-jenis KB. Setiap jenis KB memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa yang cocok pada seseorang belum tentu berlaku sama pada orang lain. Beberapa jenis-jenis KB yang umum di Indonesia adalah: yang pertama, IUD adalah singkatan dari intrauterine device, alat berbentuk huruf T dengan ujung seperti kabel yang dimasukkan ke dalam uterus wanita. Kandungan tembaga di dalamnya menghancurkan sperma dan mencegah bertemu dengan sel telur. IUD adalah dua jenis IUD ada dua jenis, yaitu yang pertama yang tidak mengandung hormon dan yang mengandung hormon. Pada IUD, dengan hormon setiap harinya akan dilepaskan levonorgestrel. Cara ini juga membuat saluran serviks tidak memungkinkan sperma dan sel telur bertemu. Biasanya, pada awal-awal penggunaan, wanita yang menggunakan IUD akan mengalami menstruasi yang lebih lama dan lebih deras. Namun tenang saja, hal ini tidak berarti berbahaya. Bahkan pada beberapa orang, IUD mengurangi rasa kram perut saat menstruasi. IUD banyak dipilih karena dampaknya berlaku jangka panjang, sekitar 5 tahun setelah periode tersebut. IUD harus kembali diganti. Jenis KB yang kedua yaitu kondom. Metode kontrasepsi yang terbilang mudah tanpa harus menanam atau memasukkan apapun ke dalam tubuh. Kondom biasanya dipasang pada penis pria untuk menjaga agar sperma tidak masuk ke dalam tubuh wanita. Meski demikian, masih ada kemungkinan terjadi kehamilan ketika kondom bocor. Jenis KB yang ketiga yaitu hormonal atau pil. Ketika berbicara tentang KB hormonal, artinya yang digunakan sebagai alat kontrasepsi adalah pil. Jenis KB yang satu ini bersifat sementara dan perlu dikonsumsi harian. Ada dua jenis pil KB, yaitu yang mengandung hormon progesteron dan yang mengandung hormon progesteron dan estrogen. Efek samping dari pil KB adalah berisiko meningkatkan berat badan, tekanan darah tinggi, hingga pendarahan yang terjadi di luar jadwal menstruasi. Selain itu, bisa saja penderitanya merasa mual, sakit kepala, produksi ASI menurun, hingga gairah seks yang tidak lagi seperti sebelumnya. KB yang keempat yaitu implan. Metode berikutnya adalah implan, menanam
KB yang berikutnya yaitu implan. Menanam benda kecil di lengan bagian atas. Metode ini dapat mencegah kehamilan untuk periode 3 tahun. Kemungkinan gagal dari metode ini sangat sedikit, yaitu sekitar 3%. Namun efek sampingnya adalah peningkatan berat badan, menstruasi tidak teratur, rasa nyeri di lengan tempat implan yang dipasang, hingga kesulitan untuk kembali hamil setelah implan diangkat. Kemudian jenis KB yang terakhir yaitu suntik KB. Yaitu untuk jenis KB ini yang bisa dipilih untuk periode 1 atau 3 bulan, sama seperti pil. Suntik KB bersifat sementara dalam mencegah kehamilan. Wanita yang menggunakan metode suntik KB bisa mengalami efek samping seperti berat badan meningkat, pendarahan, sakit kepala, hingga jerawat. Jadi, keputusan menggunakan KB harus diambil dengan matang dan mempertimbangkan banyak faktor. Diskusikan dengan dokter kandungan, suami, atau keluarga sebelum menentukan hal ini. Sangat erat kaitannya dengan kesehatan seorang wanita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam sikap maupun tingkah laku kami. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.